Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya tentunya hanya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi prakarya ataupun PKWU khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTB sederajat. Pada video kali ini materi kita pada bab 2 yaitu mengenai kerajinan tekstil dengan submateri proses produksi kerajinan tekstil. Pada poin ini kita akan bahas proses produksi kerajinan tapestri dan juga batik. Baik, bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, dalam submateri proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil. Fungsi hias yaitu untuk penghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. Berikutnya sebagai kerajinan tekstil hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibentuk ataupun dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Oke, kita bahas yang pertama yaitu mengenai tapestri. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya, penyebaran ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Saat kita menjelajah Indonesia, terungkap banyak kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hias yang beraneka ragam. Tenun yang menggunakan alat tenun seperti gedongan ataupun ATBM, yaitu alat bantu bukan mesin, dalam pembuatan hiasan tenun serat ini pun mengikuti kebiasaan dalam pembuatan tenun pada umumnya. Yang pertama kita bahas mengenai bahan pembuatan hiasan tapestri. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri adalah yang pertama, benang tipis untuk lusing. Yang kedua ada benang tebal untuk pakan. Berikutnya ada alat pembuatan hiasan tapestri. Alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri yaitu yang pertama ada kayu sepanram yang diberi paku untuk benang atau lusing. Kemudian yang kedua ada batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyam memiliki dua susunan benang yaitu benalusi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Kemudian ada proses pembuatan tapestri. Pada setiap tahap proses pembuatan tapestri, di sini saya berikan contoh pembuatan hiasan tenun sederhana. Silahkan perhatikan gambar tersebut. Berikutnya setelah tapestri kita masuk ke dalam batik. Sejak masa Indonesia telah menggunakan batik sebagai produksi alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Teknik membatik merupakan media yang dapat mempresentasikan bentuk yang lebih lentur, serasi, rajin, tapi juga mudah. Teknik batik tepat untuk mempresentasikan bentuk-bentuk flora, fauna, serta bentuk-bentuk rumit lainnya. Pada batik terdapat ragam hias yang beraneka ragam rupa. Ragam hias batik merupakan ekspresi yang menyatakan keadaan diri dan lingkungan penciptanya. Ragam hias diciptakan atas dasar imajinasi perorangan ataupun kelompok. Hampir secara keseluruhan, ragam hias batik lama-kelamaan pula akan membentuk tradisi dari sekelompok masyarakat tertentu. Berikutnya ada batik pedalaman. Batik pedalaman adalah
pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu juga, tidak sembarangan orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Pada masa kejayaan Indonesia ataupun kerajaan di Indonesia, seperti Majapahit, kain batik hanya ditemui di kalangan raja-raja saja, dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan kain batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Batik keraton sendiri adalah batik yang tumbuh dan berkembang di atas dasar-dasar filsafat kebudayaan Jawa yang mengacu pada nilai-nilai spiritual. Ragam hias yang diciptakan pun bernuansa kontemplatif, tertib, simetris, bertata warna, terbatas seperti hitam, biru tua atau wedelan, dan soga ataupun coklat. Setelah batik pedalaman, berikutnya ada namanya batik pesisir. Batik pesisir sendiri adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton, sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Selain itu, adanya pengaruh budaya asing seperti Cina dan India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan batik tumbuh dengan berbagai corak yang beraneka ragam. Ragam hias yang diciptakan cenderung bebas, spontan, dan kasar dibandingkan dengan batik keraton. Warna-warna yang digunakan mengikuti selera masyarakat luas yang bersifat dinamis, seperti merah, biru, hijau, kuning, bahkan ada pula yang orange, ungu, dan warna-warna muda lainnya. Ragam hias pada karya batik Indonesia sangat banyak. Tentunya masing-masing motif memiliki makna sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Bahan utama yang digunakan dalam membatik adalah kain putih, malam, dan zat pewarna sintetis ataupun alami. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kain putih. Kain putih ataupun kain katun putih yang bisa digunakan adalah kain primissima, kain prima, kain merces, kain sutra, dan kain dobi. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik dibandingkan jenis polyester. Berikutnya ada malam ataupun lilin. Lilin yang biasa disebut malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Malam yang dipergunakan untuk membatik berbeda dengan malam ataupun lilin ya seperti yang kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada zat perwarna. Zat perwarna batik terdiri atas dua jenis, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis berbentuk bubuk, penggunaannya harus dilarutkan air terlebih dahulu. Pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naptol, indigosol, reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami berbentuk padat yang direbus dalam beberapa jam hingga menghasilkan ekstrak zat warna alamnya. Pewarna alami diantaranya setelah zat pewarna kita masuk ke alat produksi kain batik ataupun kerajinan kain batik. Peralatan batik terdiri dari beberapa macam, namun yang utama adalah kompor, wajan, dan canting. Apa yang dimaksud dengan kompor, wajan, dan canting? Kita bahas yang pertama ada canting. Canting adalah alat yang dipakai untuk memindahkan atau mengambil cairan. Canting terdiri dari canting tulis dan canting cap. Canting berfungsi semacam pena yang diisi lilin ataupun malam yang sudah dicairkan sebagai tintanya. Canting tulis terdiri dari beberapa cecek ataupun lubang. Ada yang terdiri dari satu dengan beberapa ukuran kecil, sedang, dan besar. Selain itu, ada yang memiliki cucuk 2 dan cucuk 3. Canting cap adalah alat yang terbuat dari tembaga yang dibentuk sesuai dengan gambar ataupun motif yang dihendaki. Motif pada cap cenderung pengulangan. Cap digunakan dengan maksud mengerjakan harga jual ataupun mengejar harga jual yang lebih murah dan waktu produksi yang lebih cepat. Membatik dengan cap harus dialasi dengan bahan berlapis-lapis yang berisi karung, spons, kain, dan plastik. Kemudian yang kedua ada kompor. Kompor adalah alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin ataupun malam. Kompor yang biasa digunakan adalah kompor dengan bahan bakar minyak.
Namun, sekarang ini juga telah banyak digunakan kompor jenis listrik maupun gas. Mengingat bahan bakar minyak tanah semakin sulit dicari. Wajan ialah pekakas yang digunakan untuk mencairkan malam. Wajan dibuat dari logam ataupun baja, ataupun tanah liat. Wajan sebaiknya bertangkai supaya mudah diangkat dan diturunkan dari perapian tanpa menggunakan alat lain. Adapun alat lain yang digunakan dalam membatik diantaranya dingklik ataupun kursi pendek, pemindangan atau gawangan untuk membentangkan kain, bandul timah untuk pemberat kain, pola batik, ember, panci, dan wadah penampung limbah malam. Berikutnya ada proses pembuatan batik. Dalam proses pembuatan batik dikenal ada 3 teknik, yaitu teknik cap, teknik tulis, serta teknik campuran, yaitu cap dan tulis. Batik dengan teknik cap diperuntukkan dalam pembuatan batik dengan bentuk pengulangan motif. Motif yang dibuat diperhitungkan dengan ilmu ukur sehingga hasilnya akan sesuai dengan keinginan. Batik cap tidak memerlukan pola di atas kertas. Dengan menggunakan cap, perajin sudah mengetahui cara pasti pola yang akan dihasilkan. Sedangkan batik tulis dikerjakan dengan menggunakan canting dalam membentuk gambar awal pada permukaan kain. Bentuk gambar pada batik tulis nampak lebih luas dengan ukuran garis motif yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Meskipun demikian, batik tulis dapat pula dibuat mengulang bentuk. Sementara itu, batik dengan teknik campuran cap dan tulis diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas produksi pesanan. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Berikutnya ada proses pembatikan dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu nganji, yaitu pemberian kanji setelah kain dicuci. Kegiatan pemberian kanji dapat dilakukan sesuai keinginan dan kebiasaan. Yang kedua ada ngemplong. Ngemplong ataupun penghalusan permukaan kain dengan cara dipukul-pukul menggunakan alat pemukul dari kayu agar kain tidak kaku dan mudah menyerap malam ataupun warna. Berikutnya ada nyungging, yaitu membuat pola di atas kertas. Berikutnya lagi ada jiplak ataupun membuat pola dari kertas ke kertas lain. Yang kelima ada ngelowong, yaitu memberikan lilin atau malam pada kain sesuai pola. Berikutnya ada ngiseni, yaitu memberikan isian motif ke dalam pola besar. Berikutnya ada nombok, yaitu penutupan pada bagian-bagian tertentu dengan malam agar tetap berwarna putih saat dilorot. Berikutnya ada nyolet, yaitu memberi warna dengan kuas ataupun kayu dengan ujung spons. Berikutnya lagi ada nyelup, yaitu memberi warna pada kain dengan pencelupan. Yang ke-10 ada mopok, yaitu memberikan isian pada latar belakang pola. Kemudian ada ngelorot, yaitu membuang lilin ataupun malam yang sudah tidak diperlukan lagi agar motif batik terlihat. Berikutnya ada nanahi, yaitu memberi isian dengan malam pada latar belakang pola. Yang terakhir ataupun selanjutnya dapat dilakukan pencelupan warna terakhir dan pelorotan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu dalam submateri proses produksi kerajinan tekstil, terutama pada proses kerajinan tekstil tapestri dan juga batik. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.